Waalaikumsalam Alhamdulillahirab warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rahman SPD MMSI selaku Kepala SMPN 195 Jakarta, yang kami hormati guru-guru SMPN 195 Jakarta. Puji syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, kita dapat berkumpul di ruang virtual ini, dan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ibu Bapak yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan pelatihan pembuatan soal untuk siswa melalui interaktif konten H5P pada SMPN 195 Jakarta. Ibu Bapak yang kami hormati, izinkanlah saya membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Materi dan simulasi, 4. Tanya jawab, 5. Penutupan. Selanjutnya kita memasuki agenda yang pertama, yaitu sambutan. Sambutan pertama oleh Ibu Dr. Andes Haji Umul Quro MPD selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat. Kepadanya saya persilahkan. Izin Bunda Umul, suaranya belum keluar Bunda. Suaranya tidak keluar Bunda. Mungkin bisa itu Bun, keluar Zoom dulu baru masuk lagi Bun. Keluar Zoom dulu baru masuk lagi Bunda, izin. Bisa keluar Zoom dulu Bunda, masuk lagi Bunda. Bunda Bunda. Umul, mohon maaf, soundnya belum terdengar. Mungkin Bunda bisa keluar terlebih dahulu, baru join lagi Bunda. Baik, mungkin Bunda Umul mengalami gangguan dengan audio. Bunda mohon izin akan diwakilkan. Izin Bunda? Ya, silakan Bunda bisa bicara langsung. Halo? Ya, Bunda langsung bicara ini Bun, sudah bisa dari Iya Bunda, dari sudah terdengar Zoom Indah. suaranya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Kepala Sekolah SND 195 Jakarta. Yang kami hormati para sivitas
nikah oleh SMP 195 Jakarta. Kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah kita bisa mengadakan kegiatan seperti ini. Salawat dan salam kita berikan kepada kita. Salam kita dapat mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, insyaallah. Pertama saya mengucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Hansat, Kepala Sekolah SMP 195 Jakarta ini, mengucapkan terima kasih banyak atas dapat menerima kita melakukan kegiatan. Kita mengadakan kegiatan penmas dengan pemuat teks untuk soal ya dengan interaktif, dan kami beberapa orang, saya sendiri, kemudian Ananda Indah Rahmayanti sekalian. Insya Allah mudah ini lancar berkatnya, dan yang terutama adalah adanya kepala sekolah SMP 195 kegiatan yang nantinya hasil apa yang kita usahakan di kampung ini laporkan kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai kerjasama bagaimana perkembangan Insya Allah hanya itu yang kami bisa sampaikan. Dan yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih banyak atas penerimaannya, dan mohon maaf kalau ada kegiatan yang tidak berkenan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati. Cukup kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinanya. Ya, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda atas sambutannya. Baiklah, kita lanjut ke sambutan yang kedua, yaitu sambutan oleh Bapak Rahman, SPD MMSI, selaku Kepala Sekolah SMPN 195 Jakarta. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, Bapak Ibu semua. Kebetulan Pak Rahman sedang ada kegiatan rapat di SMPN 255. Kami wakilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat, dari Umu Kuro tadi, Bunda Kuro ini. Kami mewakilkan Pak Rahman tadi mengucapkan terima kasih atas undangan dari pihak UHK untuk mengadakan pelatihan penulisan soal interaktif H5 untuk siswa. Kami mohon maaf jika memang kondisinya seperti ini. Kami menggunakan satu layar, juga beberapa teman ikut dari HP-nya masing-masing. Semoga pelatihan ini bisa berjalan dengan lancar, juga kemudian dapat menghasilkan kemampuan bagi kami untuk menulis soal yang interaktif bagi siswa. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi atas sambutannya.
Kami mewakili Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka mengucapkan terima kasih telah diterima di SMPN 195 untuk sama-sama sharing dan berbagi ilmu. Ibu Bapak sekalian, langsung saja kita beranjak pada materi inti yang akan dibawakan oleh Bapak Fauzi Rahman, MPD. Berikut saya bacakan CV beliau. Nama Fauzi Rahman, MPD, tempat tanggal lahir Bogor 20 Juli 1989, alamat Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Riwayat pendidikan S1 PBSI UHAMKA, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia UHAMKA, dan sekarang beliau sedang menempuh program Doktor Linguistik Terapan di Universitas Negeri Jakarta. Pekerjaan pengajar di Universitas Indraprasta PGRI, UPN Veteran Jakarta, dan Universitas Terbuka. Beliau juga telah menghasilkan karya yaitu 2 buku bahasa Indonesia untuk umum dan perguruan tinggi, menulis kurang lebih 45 artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional dan internasional, memegang 4 hak cipta penelitian linguistik. Selain itu, beliau juga pernah atau masih menjadi instruktur penyusunan soal ujian bahasa Indonesia SMA LPMP DKI Jakarta tahun 2015 dan reviewer editor beberapa jurnal nasional terakreditasi. Kepada Bapak Fauzi Rahman, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Ibu Maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi tentunya Ibu Dr. Anda Ummul Qura. Suaranya kurang besar, Pak Fauzi. Baik, cek apa sudah jelas Bu Indah? Ya, Halo. lumayan jelas. Ya, tapi indikator di laptop saya full gitu. Coba saya lebih keras lagi. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP 195 DKI Jakarta beserta para Dewan Guru yang tentunya suatu kehormatan dan saya senang sekali bisa bersilaturahmi bersama Bapak Ibu di siang hari yang insya Allah cerah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam saya tentunya terus curahkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan ini, Bapak Ibu, kita akan berdiskusi lebih tepat ya, karena saya juga kalau memberikan materi kepada Bapak Ibu guru seperti mengajari ikan yang berenang gitu. Karena sesungguhnya Bapak Ibu juga sudah sangat expert di bidang pembuatan soal. Cuma memang seiring perkembangan zaman, Bapak Ibu, perkembangan dunia digital juga begitu pesat dan mau tidak mau, suka tidak suka, guru juga harus beradaptasi dengan segala macam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena setiap detik, setiap menit, kebaruan-kebaruan inovasi-inovasi di teknologi yang tentunya berimplikasi kepada dunia pendidikan itu akan terus terjadi gitu. Makanya Bapak Ibu kan jangan heran kalau setiap bulan atau setiap semester ada pelatihan, ada workshop, ada MGMP, dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan semata-mata agar meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru untuk membimbing para peserta didik kita menghadapi tantangan di zaman global yang tentunya semakin kompetitif gitu. Saya izin share screen ya, Ibu Maimunah dan Ibu Indah, Bapak Ibu. Saya coba dulu. Iya, Bapak. Silakan, Pak Fauzi. Saya coba, mana ya share screen? Sebentar. Nah, ini kita akan berdiskusi Bapak Ibu siang ini tentang pembuatan soal untuk siswa atau mungkin sekarang disebutnya peserta didik melalui interaktif konten H5P atau saya sih lebih senang menyebutnya dengan istilah
H5P gitu karena lebih mudah diucapkan tuh. Nah, eh, pada saat COVID, Bapak Ibu, itu semua aspek kehidupan kita kan terimbas ya, baik itu dari segi ekonomi, sosial, bahkan masuk ke ranah pendidikan tuh yang paling pertama terdampak kan karena ranah pendidikan adalah salah satu yang harus mengharuskan adanya interaksi secara langsung. Ketika COVID di dunia melanda, akhirnya kan pendidikan dialihkan ke pembelajaran yang sifatnya virtual. Ketika pembelajaran virtual berlangsung, setiap vendor aplikasi itu mereka berlomba-lomba untuk menciptakan suatu aplikasi yang bisa menunjang pembelajaran secara representatif agar guru tetap bisa mengajar dengan baik. Mereka memang basisnya bisnis. Mereka membuat berbagai macam aplikasi itu basisnya bisnis. Tapi dari bisnis mereka itu tentunya akan bermanfaat bagi kita, khususnya yang mengajar di pusat-pusat daerah seperti di DKI Jakarta. Awal mula kan ketika kita mulai daring, mungkin masih pakai WhatsApp group itu, belajar pakai WhatsApp group, pakai voice note, naik level sedikit pakai Zoom bareng sama apa tuh disebutnya Google Meet bagi sekolah-sekolah yang memang memiliki fasilitas yang memadai dan para siswa-siswinya, para peserta didiknya juga memiliki komponen atau perlengkapan yang cukup untuk menunjang pembelajaran tatap muka virtual. Tapi banyak juga ternyata di sekolah di daerah yang belum mampu secara komprehensif untuk menyelenggarakan pembelajaran virtual yang sifatnya tatap muka gitu. Jadi mereka pakainya ya grup WhatsApp atau pakai Google Classroom gitu. Nah, saya pikir untuk di DKI Jakarta, dia kan sebagai tonggak terdepan contoh pendidikan di Indonesia gitu. Jadi garda terdepan contoh pendidikan Indonesia. Jadi representasi pendidikan Indonesia sejauh mana keberhasilannya ya ada di Jakarta gitu. Nah, ada beberapa sekolah yang memang sudah menerapkan pembelajaran digital, tapi mereka basisnya adalah learning management system. Jadi mereka sudah punya semacam website untuk mengelola pembelajaran daring secara asinkronus. Saya belum tahu apakah SMP 195 sudah punya aplikasi Moodle untuk bikin LMS gitu atau belum. Nanti kita diskusi sama-sama, tapi kayaknya sih udah gitu ya kalau dari kemajuan di DKI Jakarta. Lalu kita lihat apa sih H5P itu apa? Mungkin Bapak Ibu yang masih muda-muda gitu sudah pernah dengar dengan istilah H5P. Waktu masa-masa COVID kita mungkin pernah dengar istilah quizzes ya. Ada pembelajaran atau tes subjektif objektif juga bisa menggunakan aplikasi quizzes. Tapi quizzes kan terbatas di pemberian soal. Jadi soalnya disiapkan dulu, lalu kita masukkan soal itu ke aplikasi. Dengan teknologi akhirnya soal itu bisa dikemas menjadi menarik. Jadi bisa lihat langsung hasilnya, mereka bisa mengerjakan soal sambil melihat ilustrasi visual berupa gambar, dan melalui quizzes itu juga mereka mengerjakan soal sambil mendengarkan musik gitu. Dan reportnya bisa langsung mereka lihat uh, di akhir kegiatan quizzes. Nah, bedanya apa sih sama H5P? Secara umum H5P itu adalah rumah untuk membuat suatu konten-konten interaktif dalam kelas gitu Bapak Ibu. Tapi yang paling sering digunakan dalam H5P itu adalah pembuatan video interaktif. Jadi kalau di quizzes kita kan sekadar memberi soal, dari soal itu kita memberikan kunci jawaban dan jadi hasil. Jadi tidak ada elemen visual gerak dan suara di situ, sehingga mungkin siswa kalau pakai kuisis ya sekedar bisa lihat gambar yang merepresentasikan soal dan lihat soal. Bedanya dengan H5P adalah kita mengintegrasikan antara video yang sudah kita siapkan atau yang orang siapkan mungkin. Jadi basisnya adalah video. Nah,
ketika video itu dimainkan oleh siswa, nanti di tengah jalan video itu akan berhenti gitu. Kalau saya narasikan gitu ya. Nanti videonya akan berhenti di materi atau di submateri tertentu, nanti akan muncul soal. Nah, soal itu bisa berbentuk fill the blanks atau apa namanya sih, mengisi kalimat rumpang atau pakai multiple choice. Nanti setelah dijawab, videonya maju lagi, jalan lagi. Nanti setelah sub pembahasannya selesai akan ada soal. Nah, penentuan soal-soal itu nanti diatur oleh guru. Jadi yang penting dari penggunaan H5P adalah adanya konten video interaktif yang bisa digunakan guru, sehingga guru sebagai fasilitator sekarang kan memang dianjurkan untuk tidak lagi menggunakan ceramah, tapi video boleh gitu. Padahal video isinya ceramah-ceramah juga dalamnya gitu kan. Nah, tapi kan masyarakat digital yang sekarang ini adalah anak-anak generasi apa sekarang disebutnya, generasi alpha gitu. Generasi alpha tuh terkenal dengan anak yang mungkin ingin cepat selesai kalau ada sesuatu, tapi mereka kreatif tuh. Mereka mampu beradaptasi dengan perangkat digital yang rumit sekalipun. Saya termasuk generasi milenial karena melewati tahun 2000 gitu. Mungkin Bu Indah juga masuk generasi milenial. Generasi saya, mungkin sama generasi Bapak Ibu juga yang seangkatan dengan saya, ada yang mengalami masa transisi itu. Di mana transisi dari pembelajaran yang sangat tradisional, di mana dulu pakai disket, terus komputer juga nggak ada mouse-nya, pakainya masih pakai hotkey itu, apa kombinasi antara kontrol dan huruf di keyboard. Tapi generasi milenial juga mengalami pembelajaran digital yang sudah futuristik, yang sudah modern, pakai touchscreen dan segala macam. Jadi kalau di generasi milenial mereka mengalami transisi itu. Sehingga mungkin kemampuan adaptasinya bisa, tapi memang tidak tidak sekomprehensif atau sekuat anak sekarang. Kalau generasi generasi Alpha atau generasi Z, Bapak Ibu, mereka karena mungkin lahirnya sudah berada pada kondisi zaman digital yang serba canggih, jadi mereka bisa beradaptasi dengan mudah. Mereka bisa pakai perangkat handphone, mereka bisa menggunakan apa sampai-sampai yang negatif dan positif pun ada ya. Yang positifnya apa? Mereka bisa menggunakan media sosial untuk nyari informasi, untuk belajar. Negatifnya apa? Mereka main game, bahkan nggak sedikit yang main slot itu. Ada juga tuh yang main slot-slot gitu tuh. Nah, dengan adanya video interaktif, Bapak Ibu, diharapkan anak-anak belajar sesuai dengan kondisi dunianya gitu. Jadi kita tidak lagi sebagai fasilitator menjelaskan materi menggunakan media-media yang tidak relevan dengan perkembangan dunia digital. Apa sih perkembangan dunia digital? Sekarang kan ada YouTube, ada video vertikal. Video vertikal itu yang kalau di HP digesernya ke atas itu, makanya disebut video vertikal. Apa sih video vertikal? Ada Instagram, apa sih disebutnya ya? Yang singkat itu, Instagram yang singkat, apa story-nya. Lalu ada TikTok dan lain sebagainya, itu termasuk video vertikal. Ada yang lebih besar lagi, YouTube. Nah, H5P itu biasanya para pembuat soal dengan media H5P, mereka menggunakan media YouTube untuk untuk modal pembuatan konten interaktifnya. Jadi modalnya adalah video-video di YouTube. Boleh Bapak Ibu membuat video sendiri di YouTube, jadi bikin buat uh, akun YouTube sendiri, buat channel sendiri, nanti memproduksi video sendiri, atau bisa juga menggunakan video yang sudah diciptakan oleh atau dibuat oleh orang lain yang kebetulan konten materinya relevan dengan yang akan kita ajarkan kepada para peserta didik gitu. Jadi modal yang pertama harus kita miliki untuk membuat konten interaktif tentunya adalah video. Videonya boleh ambil dari YouTube selama itu relevan dengan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Tapi jika Bapak Ibu nanti mengeksplorasi H5P secara holistik itu, secara menyeluruh, mungkin nanti Bapak Ibu akan paham bahwa di dalam aplikasi ini tidak hanya video interaktif, tapi juga bisa membuat presentasi interaktif, bisa juga membuat konten soal pilihan ganda yang mungkin sekian puluh soal itu ada. Cuman dalam
konteks kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu berdiskusi masalah video interaktif yang akan kita susun sama-sama. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, keunggulan video interaktif itu apa sih? Video interaktif itu memiliki engagement yang tinggi gitu. Jadi pembelajarannya sangat menarik, sangat relevan dengan siswa kita yang sangat dekat dengan dunia digital. Saya dulu pernah mengajar di SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal tuh di daerah Bogor, juga pernah mengajar di SMK tuh di swasta. Eh, Memang ketika mengajar di sekolah, saya merasakan sendiri tantangannya sedikit beda dengan, ya bukan sedikit, banyak bedanya dengan mengajar di perguruan tinggi gitu. Jadi guru memang setiap pertemuan harus dituntut untuk memberikan strategi pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi siswa agar mau belajar dari hari ke hari gitu dengan materi yang teramat padat. Lalu video interaktif juga yang pasti bisa diakses oleh siswa eh, melalui perangkat apapun. Karena zaman sekarang sepertinya handphone bukan barang yang sifatnya sekunder atau tersier ya. Saya melihat handphone atau smartphone Android ataupun Apple itu adalah kebutuhan primer sekarang jadinya. Nah, zaman saya dulu, mungkin zaman kita Bapak Ibu, waktu SMP bawa handphone itu pasti dilarang, itu nggak boleh bawa handphone. Tapi zaman sekarang karena kondisinya sudah seperti ini, kita juga masuk ke dalam transisi di mana pembelajaran daring kembali ke pembelajaran luring, tapi daringnya tidak tidak ditinggalkan secara sepenuhnya, tetap pembelajaran-pembelajaran asinkronus, learning management system dan lain sebagainya tetap bisa digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita di kelas. Nah, keunggulan penggunaan video interaktif juga siswa bisa mengakses itu dimanapun. Sebagaimana kita pakai Quizizz gitu, anak-anaknya ada di mana, tapi guru tetap bisa mengakomodasi kelas, terus mengorganisasi pengerjaan soal siswa, sampai siswa-siswa itu betul-betul mengerjakan tugas atau soal ataupun ulangan yang kita berikan. Nah, ini adalah contoh visualisasi dari aplikasi H5P, Bapak Ibu. Jadi, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, yang perlu kita siapkan adalah video yang berisi tentang materi relevan dengan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Selain video, tentunya yang perlu kita siapkan juga soal. Soal yang eh, berkaitan dengan materi yang dijelaskan di videonya. Jadi, kan di setiap video pembelajaran Bapak Ibu pasti ada subtopik yang dijelaskan, ada materi yang dijelaskan. Nah, tugas berikutnya setelah membuat video sebelum kita bagikan kepada siswa tentunya harus buat soal. Tapi tentunya soalnya disiapkan dan memiliki kaitan yang erat dengan apa yang diputar di video. Karena nanti soalnya akan muncul sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi jangan sampai nanti siswa mengerjakan soal yang tidak relevan dengan apa yang disampaikan. Penentuan menit keberapa, detik keberapa, di mana soal ini akan muncul, saat kapan soalnya akan muncul, itu kan menjadi penentu, itu kan ditentukan oleh gurunya, oleh si pembuat soal ini. Sehingga mau tidak mau kan kita sebagai pengajar mesti ngecek dulu gitu videonya, apa sih isi videonya, dan bagian mana saya bisa secara tepat menyisipkan soal. Mau berapa soal yang disisipkan, nah itu terserah. Dikembalikan kepada guru mau membuat berapa soal, tapi soalnya bisa saja berbentuk pilihan ganda atau pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi nanti kurang lebih akan muncul soal seperti ini ketika videonya diberikan atau ketika videonya diputar oleh peserta didik. Jadi nanti akan berhenti di menit tertentu, lalu akan muncul soal. Nah, nanti siswa akan menjawab soal sesuai dengan yang mereka pahami. Nanti kita tentukan sendiri kalau soalnya salah seperti apa, kalau soalnya benar seperti apa. Nanti setelah mereka menjawab, lalu mengecek, baru mereka bisa melanjutkan ke video berikutnya, ke pemutaran video berikutnya. Nanti video akan kembali berjalan, nanti di menit tertentu akan berhenti lagi gitu. Akan ada soal lagi yang muncul.
Seperti itu terus sampai videonya selesai. Gitu. Nah, maka di dalam penggunaan video interaktif, ya kita kembali kepada sifat dan habitat generasi alpha, Bapak Ibu. Mereka semenarik apapun, seinteraktif apapun konten pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik itu, rasa bosannya cepat. Kita perlu akui rasa bosan anak-anak zaman sekarang itu begitu cepat itu, bahkan dengan segala macam perangkat yang mereka miliki, handphone, internet, terus fasilitas YouTube, video pembelajaran, buku-buku elektronik, itu juga tidak mudah untuk mengangkat motivasi mereka ketika belajar, apalagi jam pelajaran yang kategorinya shift 3 gitu ya, apa shift 2 lah. Jam-jam 11, jam 1, jam 2 itu pasti sudah apa sisa-sisa baterai mereka untuk aktif. Nah, makanya disarankan Bapak Ibu, ketika kita membuat video atau memilih video pembelajaran, pilih saja video yang tidak terlalu panjang. Kalau saya karena mengajar di perguruan tinggi, saya ngasih video nggak tanggung-tanggung, kasih aja videonya yang 40 menit gitu. Jadi habis waktunya dengan pembelajaran apa, dengan pengerjaan soal sekaligus pemberian materi seperti itu. Jadi enaknya apa gitu, manfaatnya apa sih penggunaan aplikasi interaktif ini? Jadi manfaatnya siswa bisa apa bisa merefresh materi yang mereka dapatkan tepat setelah materinya diberikan itu. Kan biasanya kalau materi yang kita sampaikan kepada siswa sampai materinya habis dulu, setelah materinya selesai ada pertanyaan, baru setelah itu kita berikan soal. Nah, video interaktif ini dimaksudkan agar ketika pikiran serta didik masih segar dengan submateri yang diberikan, maka mereka langsung diberikan evaluasi sejauh mana sih si peserta didik bisa memahami materi yang disampaikan oleh videonya. Memang menjadi tantangan sendiri ketika kita menentukan video yang mana yang akan kita gunakan. Karena kadang-kadang saya jujur saja Bapak Ibu, ketika saya menggunakan aplikasi ini dan saya buat video atau saya menentukan video yang dipakai, saya jadinya buat video sendiri. Saya upload di YouTube saya, lalu saya gunakan video itu untuk membuat video interaktif. Tapi memang itu membutuhkan effort yang cukup tinggi, membutuhkan usaha yang lebih. Nah, makanya sebetulnya nggak ada yang salah dengan kita menggunakan video yang dibuat oleh orang lain selama relevan. Tapi kadang-kadang kita merasa kok penjelasan yang disampaikan oleh video ini kok ada yang kurang gitu. Kok kayaknya bagian ini yang menurut kita penting kok nggak dijelaskan itu. Makanya silahkan bagi Bapak Ibu yang bisa meluangkan waktunya lebih banyak untuk membuat video interaktif dan menggunakan video itu untuk membuat kuis di sini. Kan ketika kita membuat satu konten itu bisa digunakan untuk 1 minggu gitu. Jadi misalnya di hari Sabtu terakhir ketika kita di akhir pekan kita siapkan satu materi video interaktif misalnya, kita sudah siapkan satu materi, lalu masuk hari Senin kan, hari Senin sampai Jumat itu kita akan memberikan materi yang sama kalau kita mengajar di kelas yang tingkatannya sama, misalnya mengajar di kelas 7. Ya sudah tuh 7A, 7B, 7C, 7D itu dalam seminggu akan menggunakan itu. Akan menggunakan materi yang sama seperti itu. Dan masalah strategi seperti itu tentu saja dikembalikan kepada guru bagaimana strategi atau model pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa itu tergantung dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Nah, Bapak Ibu, tapi secanggih-canggihnya aplikasi, mereka basisnya adalah berdagang. Jadi basis mereka tetap usaha gitu. Masalahnya apa namanya? Hari Rabu nih penuh banget. Saya lanjut. Jadi secanggih-canggihnya aplikasi yang disediakan oleh para penyedia layanan aplikasi, mereka basisnya tetap usaha, tetap dagang itu. Jadi video interaksi H5P ini Bapak Ibu semestinya agar bisa lebih sempurna
Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya jaringan Bapak Fauzi Rahman sedang terkendala. Kita tunggu dulu sebentar. Bapak Ibu mohon maaf di rumah saya tiba-tiba mati lampu gitu. Jadi saya menggunakan hotspot dari handphone sehingga mohon maaf jika sinyalnya mungkin sedikit kembang kempis atau agak lambat gitu ya. Ibu Indah mohon izin apakah suara saya terdengar? Suara terdengar, Pak, tapi Pak gambar tidak bergerak. Mungkin supaya bisa optimal, di-offin dulu saja kameranya, biar bisa share screen, Bapak. Baik Bu, sebentar ya. Ya, Bapak Ibu, saya coba screen kembali. Mungkin Bapak Ibu bisa mendengar suara saya, tapi tidak terlalu jelas. Mohon maaf, tiba-tiba di lampu di rumah. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Pak Fauzi sedang terkendala sinyal. Jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, saya kembali. Oke, saya coba share kembali. F5. Nah, jadi memang ada
kelemahan Bapak Ibu ketika kita menggunakan, saya izin konfirmasi dulu Bu Maimunah, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Bapak, sangat terdengar jelas. Ya. Jadi saya ulang Bapak Ibu, mohon izin untuk tutup kamera karena mengandalkan hotspot HP. Nah, kelemahannya adalah kalau HLIP ini tidak diintegrasikan dengan Moodle atau dengan LMS yang resmi gitu dari eh, dari domain resmi yang dibuat oleh sekolah, maka sistem penilaiannya akan menjadi manual. Kecuali kalau kita memang sudah integrasikan dengan learning management system, nanti partisipannya bisa disinkronkan dengan partisipan dari H5P ini. Sehingga kalau kita tidak ada LMS, maka pengecekannya dilakukan manual. Jadi kita gunakan strategi-strategi yang mungkin sedikit manual seperti bertanya kepada siswanya berapa atau kita gunakan semacam trik. Jadi setelah menjawab soal, HP-nya nggak boleh disentuh dulu sampai Bapak Ibu melihat berapa skor yang diterima oleh siswa. Atau kita gunakan bantuan lab komputer untuk mengerjakan soal ini secara bersama-sama seperti itu. Nah, jadi kelemahannya itu karena apa? Karena kalau kita mau menggunakan fiturnya secara komprehensif, secara menyeluruh, maka harus bayar. Nanti ketika bayar baru disediakan layanan untuk melakukan penilaian secara otomatis. Beda sama Quizzes. Kalau Quizzes setelah nilainya setelah siswa mensubmit jawaban akhir, maka nilai akan langsung muncul di email atau muncul di aplikasi, di akun yang sudah kita buat. Tapi untuk aplikasi H5P ini penilaiannya masih manual, kecuali kalau Bapak Ibu menggunakan Moodle atau LMS yang diintegrasikan dengan H5P itu kelemahannya. Jadi nanti kalau pakai cukup share saja linknya ke perangkat siswa, nanti siswa mengerjakan soalnya, nanti setelah kerjakan soalnya mungkin Bapak Ibu bisa meminta mereka untuk tidak dulu menyentuh handphonenya sampai atau mungkin di screenshot hasilnya nanti dikirimkan ke grup WhatsApp atau apapun yang menjadi trik atau strategi Bapak Ibu nanti ketika pencatatan penilaian seperti itu. Ya, terakhir mari kita coba seperti apa kira-kira penggunaan aplikasi H5P ini di dalam perangkat Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin langsung mempraktikkan, dipersilahkan. Tapi bagi Bapak Ibu yang cukup menyimak dulu, nanti minta rekamannya ke Ibu Maimunah juga dipersilahkan. Karena mungkin nanti saya akan menjelaskannya agak sedikit cepat karena takutnya baterai handphonenya tidak terkejar. Kita mulai ya. Saya stop share dulu. Tadi linknya ada yaitu h5p.org seperti ini, h5p.org. Tampil ya Bu Maimunah di layar Bapak Ibu sekalian. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Tidak Pak, ada hadir. Ya, nah jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu aplikasinya. Jadi ketika kita masuk ke h5p.org, nanti kita sebagaimana kita menggunakan media sosial gitu. Jadi kalau sudah punya akun kita login, kalau belum punya akun ya kita create free account gitu. Karena belum punya kita create dulu akun kita, nanti akan masuk ke ya seperti kita buat media sosial, kita isi username-nya misalnya Fauzi Rahman, terus email address-nya ini, password-nya apa, konfirmasi password-nya apa gitu. Dikonfirmasi. Nah, kalau misalnya antara password dengan konfirmasi passwordnya cocok, ada password match-nya, yes tulisannya. Tapi kalau ada salah-salah simbol, maka di sini akan tertulis no seperti itu.
Lalu lanjut kita isi captcha-nya. Jadi nanti ada pertanyaan di sini. What is the opposite of black? 5 letters start with W, W, and with height. Itu kira-kira apa jawabannya tuh? Nanti silahkan di create account-nya, dibuat account-nya. Jadi nanti silahkan buat captcha-nya. Captcha-nya harus menjawab soal yang diberikan oleh mereka gitu. Nanti jawabannya kita tuliskan di sini. Setelah Bapak Ibu membuat account atau membuat akun, boleh login. Nah, nanti login, masuk ke sini, masukkan password-nya. Ada nanti beberapa Bapak Ibu yang diminta untuk konfirmasi, ada yang nggak diminta untuk konfirmasi. Nah, itu suka-suka si pemilik aplikasi tuh. Kadang-kadang dia minta kita untuk verifikasi di email, kadang-kadang langsung dikasih, itu beda-beda setiap saya kasih pelatihan. Wah, ada yang pakai verifikasi, ada yang tidak. Nah, kalau ada yang pakai verifikasi, cukup buka emailnya dan tombol verifikasi di emailnya ditekan dan kembali ke halaman login ini. Nanti kita masuk ke login. Nah, di sini saya sudah punya satu contoh video Bapak Ibu yang sudah saya buat sehingga tampilannya seperti ini. Tapi nanti ketika Bapak Ibu belum membuat video tentunya ini akan kosong. Nah, yang pertama ketika akan membuat konten adalah di sini ada di bawah nama kita, di bawah nama akun kita ada view, edit, konten, dan komen. Nanti kita pilih yang konten untuk penciptaan konten. Kita klik konten. Nah, di sini kita buat create new content. Di sini ada dua, tapi nanti Bapak Ibu kalau membuat soal karena baru pertama kali ini tulisan create new contentnya cuma ada satu. Jadi kita klik create new content. Nah, di sini sebetulnya H5P itu menyediakan banyak sekali jenis-jenis aplikasi interaksi seperti mengisi kolom, presentasi, kartu dialog, terus ada drag and drop atau menyeret gambar gitu, ada menyeret kata, mengisi pertanyaan rumpang, menandai kata, pilihan ganda, ada betul salah gitu, dan seterusnya. Tapi memang di yang populer adalah penggunaan interaktif video sih. Jadi kita pilih interaktif video. Nah, pada interaktif video ini Bapak Ibu, kalau kita tambah ini, di sini kan ada kurang lebih seperti ini gambarnya. Nanti kita tuliskan soalnya, misalnya video interaktif ejaan bahasa Indonesia. Video interaktif ejaan bahasa Indonesia. Lalu kita pilih kolom yang ada tanda plus di sini, kita klik. Nah, di sini dia minta kalau kita punya video sendiri, kita boleh langsung upload di sini, tapi biasanya video yang kita ciptakan lewat HP terlampau berat bobot videonya. Bisa sampai ratusan megabyte itu agak lama gitu ya. Jadi kalau kita punya video, saya sarankan memang di-upload dulu di YouTube, lalu setelah di-upload di YouTube, baru kita gunakan linknya dan masukkan linknya ke sini. Jadi kita mau pilih upload video atau please paste YouTube link or order video source URL-nya masukkan ke sini. Kita masukkan URL YouTube-nya. Nah, coba saya buka YouTube dulu. Misalnya, nah nanti kita pilih misalnya di sini. Ini kan ada link. Nah, nanti link ini kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Kita paste, lalu kita insert gitu. Nah, ini sudah selesai, masuk. Nanti setelah itu, kita tidak perlu memperhatikan yang bawah-bawah ini, Bapak Ibu. Jadi, interaktif video, text track, behavioral setting, text override, itu tidak perlu kita perhatikan. Nanti kita langsung saja ke add interaction. Jadi, kita langsung masukkan saja interaksinya.
Jadi setelah kita menginput link YouTube tadi, kita masukkan interaksinya, kita add interaction, nanti videonya akan muncul. Bapak Ibu bisa lihat di kolom atas, di sini ada, oh alhamdulillah lampunya nyala. Sebentar Bapak Ibu, saya kembalikan apa perangkat saya ke ke WiFi rumah. Baik, Pak Fauzi. Baik, Pak Fauzi. Nah, mohon maaf namanya di kampung itu kadang-kadang mati lampu gitu. Biasanya nggak pernah kok tiba-tiba pas lagi ada agenda malah mati lampu. Harusnya mati lampunya kemarin gitu ya. Nah, Musim hujan, musim hujan. ini ujian namanya. Nah, Bapak Ibu, saya kembali ke sini ya. Tadi setelah kita upload di link YouTube-nya kita sematkan di permintaannya si upload atau embed video ini kan nanti akan ada simbol tulisan YouTube gitu di layar kita. Nanti tidak perlu memperhatikan bagian-bagian yang bawah, langsung saja kita masukkan add interaction. Nanti akan masuklah ke videonya, tapi video ini sudah disiapkan dengan berbagai macam perangkat yang disediakan untuk kita bertempur lah dalam tanda kutip. Di bagian atas akan ada kalau kita mau menyematkan gambar, kalau kita mau pakai multiple choice, kalau kita mau pakai true or false, lalu fill in the blanks, drag and drop. Jadi banyak sekali opsi-opsi untuk memberikan kuis kepada siswa kita. Yang paling populer tentu saja penggunaan multiple choice, pilihan ganda ya. Yang paling sederhana, yang paling tidak menghabiskan waktu itu adalah penggunaan pilihan ganda. Tapi nanti setelah Bapak Ibu menguasai penggunaan aplikasinya, silahkan mengeksplorasi sendiri bagaimana cara menggunakan true false, fill the blanks, dan sebagainya. Ini adalah video yang kita ambil dari YouTube, Bapak Ibu. Cuma sudah dikonversi oleh si aplikasi sehingga bisa kita utak-atik isinya. Nah, ini kan kalau kita mulai, waktunya kan 37,45 menit. Nah, di sini ada beberapa titik-titik yang sudah jadi gitu, ada titik-titik. Nah, titik-titik inilah letak di mana soal sudah saya buat. Misalnya, nih, misalnya di sebelah sini, saya play. Nah, itu kan videonya sedang berputar, Bapak Ibu. Nanti setelah penjelasannya selesai, soal kita sematkan di situ gitu, kita munculkan di situ. Nanti akan kurang lebih berhenti seperti kok lama. Nah, akan berhenti. Jadi video akan berhenti lalu soal akan muncul seperti ini.
Nah, kapan soal akan muncul, kapan soal akan berhenti itu nanti guru sendiri atau pembuat soal sendiri yang akan menentukan menitnya. Seperti apa soalnya, seperti apa eh, opsi-opsinya gitu. Apa saja yang jadi apakah mereka boleh memperbaiki atau tidak, apakah jawaban yang betulnya akan ditunjukkan atau tidak itu nanti ditentukan oleh si pembuat soalnya. Nanti kalau misalnya ini kita jawab misalnya manakah penulisan kalimat langsung yang tepat? Saya jawab yang mana nih? Yang ini berarti nih. Yang ini. Lalu nanti kita cek misalnya. Kita cek nanti setelah kita cek akan ada tombol selanjutnya dan musik akan berputar kembali atau video akan berputar kembali. Ini tidak bisa dicek karena masih dalam mode pengeditan. Ketika nanti mode pengeditannya sudah selesai, maka opsi-opsi tadi bisa dipilih lah. Ini nanti masuk ke soal kedua, misalnya tentang sapaan. Nah, misalnya di bawah ini adalah penulisan gelar dan sapaan yang salah. Nah, itu kita sendiri yang menentukan. Makanya tadi tipsnya adalah pilihlah video yang tidak terlalu lama. Tapi di sini saya pilih videonya lama tuh 37 menit karena memang untuk konsumsi mahasiswa. Mahasiswa mau nggak mau atau suka nggak suka ya harus ikuti perintah dosen kan. Beda dengan siswa yang memang remaja gitu, moodnya angin-anginan, kita juga harus tarik ulur melihat dengan kondisi psikologis mereka, apakah sedang motivasinya tinggi atau motivasinya rendah, itu kita harus perhatikan juga. Nah, Bapak Ibu, kalau kita misalnya kita kembalikan ke awal, kita mau tandai bagian mana sih sub materi yang akan kita berikan, kita bisa bookmark di sini. Bookmark itu artinya kita berikan checkpoint. Kalau misalnya saya mau masuk ke materi tentang penulisan kalimat langsung, kita klik penulisan kalimat langsungnya, nanti akan langsung menuju ke pembahasan yang itu. Gimana cara membuat bookmarknya dulu? Adalah kita tentukan dulu mana bagian yang akan kita berikan bookmark. Misalnya ini materi tentang sebentar. Mana yang enak ya? Nah, di sini. Ini kan penulisan atau pemberian materi di video tentang penulisan unsur singkatan nama, gelar atau pangkat. Kalau seandainya kita ingin berikan bookmark, kita belum memberikan soal Bapak Ibu ya, kita baru memberikan bookmark. Kita klik bookmark, lalu kita pilih add bookmark at 2652, yaitu menit di mana si indikator waktu ini berhenti. Kita add, lalu kita ketik di sini pembahasan penulisan gelar. Lalu kita enter, nanti akan masuk ke dalam bookmark itu. Jadi nanti ketika si indikator waktunya dari 0, kita klik langsung penulisan gelar, dia akan langsung loncat ke penulisan gelar. Itu untuk kita menandai dulu bagian mana sih yang akan kita berikan soal gitu. Bagian mana sih yang akan kita berikan soal. Setelah kita tentukan itu, sebenarnya nah, ini kan sedang menjelaskan materi tentang penggunaan penulisan gelar, baik itu gelar akademik, pangkat, atau sapaan. Setelah itu selesai, misalnya kita habiskan dulu materi tentang penulisan gelar, kita stop, lalu setelah kita stop, kita pilih mau yang mana, mau multiple choice atau true false question. Nanti saya pilih multiple choice saja, kita coba ya. Jadi ketika kita mau menyematkan soal, di pause dulu saja videonya. Tapi sebetulnya tanpa di pause juga akan berhenti ketika kita pilih bagian yang ini. Tapi untuk menjaga kenyamanan kita, untuk memastikan bahwa videonya berhenti di tempat yang tepat, kita hentikan dulu videonya, lalu kita klik multiple choice misalnya. Nah, akan masuk ke lembar seperti ini.
Nah, ini menitnya nggak perlu diutak-atik Bapak Ibu kalau seandainya video berhenti di tempat yang tepat di mana soal akan kita berikan. Jadi itu akan langsung men-setting, oh tadi ternyata di menit ke-27 detik ke-43 gitu. Itu adalah menit dan detik di mana video kita tadi hentikan. Jadi itu tidak perlu kita utak-atik. Nah, sekarang kita pilih yang mana? Apakah button atau poster? Biasanya kalau bentuknya button, Bapak Ibu, nanti anak-anak akan bingung apakah soalnya sudah muncul atau belum. Tapi kalau kita berikan poster, nanti akan terpasang secara otomatis di layar ada soal besar yang harus mereka selesaikan. Kita pilih poster, title-nya misalnya ini adalah soal ke-6 misalnya. Soal ke-6. Kita masukkan soal tadi tentang apa? Tentang penulisan gelar misalnya. Kita beri soal di bawah ini, penulisan gelar akademik yang tepat adalah masuk ke option pertama misalnya doktor Indah Rahmayanti M titik PD. Oh salah, berarti yang koreknya tidak perlu. Masuk ke option kedua, doktor R-nya gede semua, Indah Rahmayanti, M titik PD. Oh salah. Kita masuk ke option berikutnya, add option doktor Indah Rahmayanti, M titik PD titik. Oh ini yang benar. Kita klik correct. Lalu ini baru berapa pilihan? Baru 3 pilihan. Kita tambah satu lagi. Di sini misalnya Dr. Indah Rahmayanti. Di sininya kita titik M titik PD. Oh ternyata ini salah karena setelah nama tidak dipisahkan dengan koma. Berarti tombol koreknya tidak perlu kita checklist. Lalu masuk ke behavioral setting. Ini tidak perlu Bapak Ibu ya. Kecuali kalau Bapak Ibu ingin memberikan kalau mereka salah, ayo coba lagi. Kalau mereka jawabannya benar, misalnya benar semua, jawaban yang bagus gitu. Bisa diberikan di bagian sini. Nah, di sini ada beberapa opsi yang sebetulnya saya pikir perlu untuk di checklist, yaitu enable retrieve button. Jadi siswa itu jangan buat mereka bisa mencoba lagi karena nanti kalau salah mereka coba lagi jadi betul jawabannya gitu. Jadi kita berikan saja satu kali kesempatan untuk menjawab soal. Jadi kita hilangkan checklist pada retrieve buttonnya. Sudah bagian itu, setelah itu kita down. Nah, ini kan akan muncul poster seperti ini di soal tadi. Ini kita bisa atur, Bapak Ibu. Bisa atur sesuai dengan besaran dari si soalnya. Saya seperti ini. Nah, nanti sudah selesai. Nanti silahkan buat soal seterusnya. Nanti kalau sudah selesai kita save di sini. Jadi kurang lebih seperti itu cara penyematan soalnya. Kalau misalnya kita mau butuhkan soal lagi, kita play saja videonya. Nanti kita hentikan lagi, misalnya di bagian sini misalnya. Kita mau sematkan lagi soal ya, kita tinggal masukkan ke multiple choice. Nanti masuk ke soal yang tadi, nanti kita nanti akan masuk lagi ke bagian yang di video. Kan error sebentar. Seperti ini. Terus kalau kita mau merevisi soal, kita bisa kembali ke soal yang tadi misalnya. Revisi soal, kita bisa kembali ke sini lalu kita klik kotaknya, nanti di sini ada gambar pensil di mana di situ ada tulisan edit. Jadi kalau ini kita klik akan masuk kembali ke ke layar di mana soal itu bisa disunting, bisa diperbaiki. Nanti kalau sudah selesai, kita pilih done saja. Kalau soalnya salah, kita klik, nanti bisa kita hapus di sini. Jadi kalau mau hapus bisa, terus mau disalin juga bisa, atau mau
diperbaiki juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan kita ketika ketika membuat soal. Kalau sudah selesai semua, kita save hasil kerja kita. Pokoknya kalau kita sudah membuat soal yang kita butuhkan, misalnya ada 10 soal. Setelah selesai 10 soal, kita tekan tombol save tadi, nanti akan muncul konten kita yang seperti ini. Ini adalah judul yang tadi kita masukkan, dan kalau kita klik seperti ini, nah akan masuk ke soal. Ini bisa kita kerjakan, Bapak Ibu. Kita contoh ya. Sebentar. Nah, kita coba simulasikan bagaimana kalau eh, video ini kita putar. Kita masuk ke soal pertama misalnya. Nah, masuk soal, kita pilih jawabannya, klik misalnya yang ini. Kita cek, oh ternyata salah, kita continue. Show solution, yang mana jawaban yang benar? Yang A. Benar nggak Bu Indah itu jawaban saya? Bu Indah, dosen bahasa Indonesia nih. Benar yang A ya? Ya, Betul ya, Pak. yang A ya, karena harus huruf kapital pada awal kalimat langsung. Berarti udah salah Ya. satu tuh. Dipertanyakan ijazah saya satu saya langsung kan. Lanjut, masuk ke soal kedua misalnya kita cepatkan ya. Tapi si siswa kan nggak bisa mencepatkan karena dia mau nggak mau harus melihat dulu materinya. Videonya bisa dicepatkan, tapi pemahaman mereka terhadap videonya tiba-tiba mereka dapat soal pasti nggak bisa jawab karena mereka belum mendengarkan video yang diberikan gitu. Kita masuk dulu ke soal berikutnya. Nah, di bawah ini penulisan gelar dan sapaan yang salah. Oh, yang mana tuh? Ini coba saya pakai yang ini. Bener nggak ya? Oh, salah juga. Yang bener yang ini ternyata. Soal solution. Yang Yang soalnya yang salah yang diminta. Salah saya salah lagi tuh. S1 saya nanti dicabut sama Bu Umul. Kita continue. Lalu masuk ke soal berikutnya. Nanti kita masuk lagi. Soal yang berikutnya. Yang mana penulisan kalimat di bawah ini yang benar? Oh, ditanya yang benar. Sekarang yang mana penulisan yang benar? Yang A misalnya ini tenggelam di sungai ditemukan di tepi. Salah karena ditemukannya harusnya digabung. Di sungai ini salah karena sungainya kapital. Yang ini salah karena sungainya kecil padahal ada namanya. Berarti yang ini. Coba kita cek. Oh, akhirnya saya benar juga. Nggak jadi ditarik ijazah saya. Oke, kita lanjut. Continue. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Nanti kita pilih-pilih. Nanti siswa akan sampai videonya selesai akan bertemu dengan soal-soal yang seperti yang sudah kita tentukan seperti itu. Nah, nanti di akhir video Bapak Ibu setelah videonya selesai akan ada seperti ini. Nah, ini adalah moment of truth-nya. Jadi kalau kita mau minta siswa screenshot berarti ini yang perlu di screenshot. Gitu. Jadi nanti kita akan melihat berdasarkan berapa soal yang benar dan berapa soal yang salah yang dijawab oleh siswa. Ya, tadi saya sampaikan karena kalau kita tidak berintegrasi dengan Moodle dan LMS, maka pengecekannya harus manual. Kita bisa meminta bantuan lab komputer, bisa minjem dulu lab komputer dalam satu mata pelajaran satu jam pelajaran gitu untuk memberikan siswa tes menggunakan aplikasi H5P ini atau juga bisa
memanfaatkan handphone siswa. Nanti setelah mereka menjawab soal, jangan disentuh dulu handphonenya sebelum gurunya mencatat nilai yang diperoleh oleh siswa. Tapi jangan lupa siswa submit dulu answer-nya. Seperti itu. Nah, jadi bagian mana yang bisa kita bagikan? Bagian yang bisa kita bagikan adalah bagian ini. Link ini nanti yang kita share ke WhatsApp atau ke manapun yang Bapak Ibu bisa mengirimkan link ini kepada siswa. Boleh di WhatsApp, boleh kalau mau manual ya ditulis di papan tulis. Nanti mereka akses sendiri di browser mereka. Nanti link inilah yang akan menjadi jalan masuk mereka menuju ke video ini. Gitu. Selama mereka tidak punya password akun Bapak Ibu, maka mereka tidak akan bisa mengutak-ngatik konten atau pertanyaan atau jawaban yang sudah kita modifikasi di ruang editing tadi. Jadi ini adalah murni untuk ruang pengetesan. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu penggunaan aplikasi interaktif. Dan memang kalau kita berkaca pada apakah ini bermanfaat Pak untuk anak-anak, yaitu kembali lagi kepada bagaimana cara kita menyampaikan seberapa penting urgensi dari materi yang akan diberikan, seperti apa media pembelajaran yang akan kita gunakan, dan bagaimana respon siswa. Itu kan banyak indikator yang menentukan apakah suatu pembelajaran bisa berhasil atau tidak. Media video interaktif Bapak Ibu hanya sebagai media yang membantu kita. Jadi kalau ibarat pistol, media ini hanya pistol yang kita gunakan. Seberapa tepat tembakan itu kita arahkan kepada sasaran tergantung kepada siapa yang menggunakan pistol itu. Media pembelajaran ini hanya panah lah, hanya busur panah. Tidak sehebat apapun busur panahnya, yang menentukan berhasil atau tidak panah itu mencapai sasaran adalah si pengguna panahnya. Dalam hal ini, seberapa berhasil suatu media pembelajaran digunakan di kelas, itu tergantung siapa penggunanya. Penggunanya yaitu Bapak Ibu guru sekalian. Demikian Bapak Ibu video interaksi. Diskusi kita terkait bagaimana pembuatan video interaktif. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu Maimunah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauzi Rahman atas materinya yang sangat luar biasa dan sangat menarik untuk kita aplikasikan nanti pada pembelajaran. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian. Jika ada memiliki pertanyaan terkait video interaktif konten H5P ini bisa dengan cara mengacungkan tangan atau raise hand Ibu Bapak. Saya persilahkan. Ini info dari Bu Indah banyak yang PLP ya, mestinya yang PLP yang muda-muda tuh Iya, kita boleh dari menyumbangkan teman-teman pikirannya mahasiswa. juga gitu. Silahkan teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu guru yang Teman-teman mungkin perlu mahasiswa. ada bagian yang didiskusikan gitu ya. Semoga sih pada pinter, saya yakin sih sudah terbiasa lah pakai aplikasi-aplikasi kekinian ketika mengajar ya. Karena mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi gitu. Literasi digital salah satu penunjang keberhasilan pembelajaran di era sekarang. Ya, saya kembalikan Bu Maimunah. Iya, baik, Pak. Itu ada Oke, yang sepertinya raise Pak hand. Henriko. Pak Iya, silakan Pak Henriko. Anggiat, Mbak. Oh, Pak Giat kok. Terima kasih, nama saya Henriko. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Iya, Gimana Pak sih? Giat, maaf. Namanya Silakan, Henriko Pak. Anggiat. Silakan Pak Anggiat diajukan pertanyaannya. Maaf ya Pak sekali lagi. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman sebagai pemateri. Saya ingat saja Pak Rahman karena kepala saya hubungan Pak Rahman. Kontennya sama. Iya, Kedengaran nggak suara saya? kedengaran.
Oke, terima kasih. Jadi yang kita pikirkan berarti apa ini? Suara kembali ya. Suara saya kembali ya, Pak? Terdengar? Oh iya. Jadi masalah sekarang ini kan gini, Pak. Bagaimana kita membuat sesuatu itu tidak berbayar ya kan? Nah, jadi kalau misalnya setiap ujian misalnya pakai video, berapa kuota yang harus keluar ke situ? Siapa sih yang Misalnya feedback nih? waktu 20 menit kali 20 guru yang masuk kelas tersebut, jangan ada 20, 15 dan 2 tahun. Akan diproses orang tua kita. Apa artinya tetap muka kalau gitu? Nah, itu kita pikirkan juga, Pak. Nah, bukan berarti apa yang disampaikan itu baik sekali, Pak. Menambah pengetahuan. Cuma kalau kita aplikasikan seperti itu ke siswa-siswa di 195, kayaknya keberatan, orang tua juga akan keberatan. Jadi gitu. Kecuali mungkin sekali-sekali. Itu juga sekali-sekali kalau berguru-guru ya tiap hari juga. Nah, gitu. Terima kasih, Pak. Baik, Bu Maimunah selanjutnya. Iya, baik. Selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand lagi. Untuk Pak Fauzi gimana? Belum ya? Untuk Pak Fauzi bagaimana? Apakah mau dijawab dulu pertanyaannya atau kita tampung dulu Ya, nih, Pak? langsung aja ya sambil menunggu Bapak Ibu yang Oh, lain mungkin ada yang nanti sedang memikirkan redaksi pertanyaan gitu. oke, Tadi boleh, Bapak Pak. siapa Bu Mai? Saya Pak tadi kurang Anggiat, Pak. Pak Oh Pak Anggiat. Anggiat ya. Salam Iya. kenal Pak Anggiat. Ini masalah kuota memang sejak awal COVID itu jadi protes paling utama Pak Anggiat. Masalah kuota ya menjadi protes paling utama dalam penerapan pembelajaran berbasis digital gitu. Nah, tadi sudah terjawab sendiri sebetulnya oleh Pak Anggiat bahwa gimana kalau sekali-sekali saya pikir ya memang pembelajaran media pembelajaran itu kalau kita gunakan terus-menerus pasti jenuh, Pak. Pasti jenuh, mau itu seinteraktif apapun. Yang diberikan di sini tentunya adalah opsi yang bisa kita gunakan ketika kita mengajar di kelas. Masalah kapan kita bisa menggunakannya itu kan tergantung dengan kesepakatan kita dengan para peserta didik. Tapi saya pikir masalah kuota, Bapak Ibu, masalah kuota yang saat ini termasuk ke dalam kebutuhan primer anak-anak, maksud saya pemutaran video di perangkat digital itu tidak terlalu memakan banyak kuota, kecuali kalau memang kita secara kontinu nih setiap setiap mata pelajaran pakai video, pemutaran video digital itu pasti akan menguras kuota siswa. Tapi jika kita gunakan sekali-kali misalnya sekedar pada bagian evaluasi di akhir di akhir materi pembelajaran kita memberikan semacam evaluasi singkat kepada siswa, saya pikir bisa-bisa saja karena lagi pula kuota yang dibutuhkan tidak terlalu panjang. Makanya tadi di awal saya tekankan kalau bisa videonya tidak terlalu panjang. Kalau yang tadi saya demonstrasikan itu videonya lebih dari 30 menit memang cukup memakan kuota. Tapi kalau seandainya videonya hanya 10 menit gitu, atau 5 menit, saya pikir itu bisa diterapkan di mata pelajaran manapun dan kuotanya juga tidak terlalu banyak. Lagi pula sekarang kuota anak-anak, Bapak Ibu, mereka bisa main game online dengan dengan kuota yang memadai gitu. Jadi kalau sesekali kita gunakan, saya pikir nggak ada masalah. Tadi saya sepakat dengan Pak Anggiat, eh, kadang-kadang orang tua siswa protes, tapi kadang-kadang orang tua siswa kalau ngegosip adalah gosip yang
dibahas di dunia digital gitu. Jadi mereka banyak yang nonton Netflix dan lain sebagainya, main Instagram Short, TikTok. Mereka mungkin Indonesia masih berada di situlah kondisinya. Posisinya masih ada di situ, masih menggunakan perangkat digital pada taraf untuk kesenangan. Tapi untuk mengorbankan kuotanya demi pembelajaran, tidak banyak yang rela berkorban gitu. Memang agak-agak apa ya kita bilang Pak Anggit, agak-agak dilematis itu. Kalau di Bogor malah Pak Anggit, sekedar mau sekolah SMP atau tidak itu masih jadi perdebatan kalau di Bogor itu. Masih ada orang tua yang ini fakta pribadi Bapak Ibu ya, kalau kita mau masuk ke fakta ilmiah kita harus penelitian. Tapi fakta pribadi yang saya rasakan di Jakarta masih sudah memikirkan kuotanya mau dipakai apa tidak. Kalau di daerah-daerah masih pada level mau melanjutkan ke SMP atau tidak. Nah, apakah kita mau menggunakan pembelajaran digital ini di keseharian kita ketika mengajar itu menjadi kebijaksanaan Bapak Ibu guru, apakah sesekali, apakah setiap hari, atau tidak sama sekali itu dikembalikan kepada kebijakan dan kesepakatan dengan para peserta didik. Atau mungkin juga kesepakatan dengan orang tua peserta didik itu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka Bapak Ibu, literasi digital Indonesia itu sangat tertinggal. Jangankan literasi digital ya, kita bicara masalah literasi saja. Itu masih sangat tertinggal. Belum lagi masuk ke literasi digital yang orang harus betul-betul bisa beradaptasi dengan seluruh perangkat teknologi. Indonesia itu masih, bahkan untuk literasi finansial masih tertinggal. Masih banyak yang jadi korban pinjaman online. Karena literasi finansial dan literasi digitalnya masih tertinggal. Pembelajaran berbasis digital itu sebenarnya kan salah satunya untuk melatih mereka bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu saja. Bang Giat, terima kasih diskusinya nih sangat berharga. Jadi masukan untuk saya kalau nanti membawakan materi serupa di daerah-daerah. Itu aja, Bu Mai. Iya, baik. Terima kasih Pak Fauzi. Bagaimana dengan Pak Anggiat? Apakah jawabannya sudah cukup? Lebih tepatnya tanggapan ya, karena Iya, Pak Bang Giat juga tanggapannya. lebih ke saran itu menyampaikan keresahan kalau mengajar. Iya. Ada pertanyaan dari Pak Ridwan mungkin, Bu Mai silakan. Itulah keluh ketah daripada teman-teman tadi seperti yang Pak sampaikan juga tadi. Ya kok main game ada misalnya masa ini, tapi memang itu juga yang jadi masalah. Soalnya yang bisa main game itu kan orang-orang tertentu juga. Jadi sementara kalau ujian ini kan secara keseluruhan, tapi seperti yang tadi tetap juga Bapak disampaikan di akhir-akhir semester atau apa, ya mungkin itu juga lah berbagai masukan lah bagaimana untuk perkembangan daripada ini. Terima kasih Pak. Pak Fauzi. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf, Pak Ridwan, Bu Mai tadi suaranya tidak terdengar. Makanya saya menutup kamera karena mendekatkan kuping saya ke speaker gitu. Mohon izin. Bu Mai mungkin bisa mengulang pertanyaannya? Belum ada pertanyaan Pak, tadi baru tanggapan dari Pak Anggiat. Iya, Iya. itu tadi. Pak Ridwan bagaimana tadi? Ini Iya, Pak Pak. Ridwan, Bu Mama Pak Ridwan, Pak Ridwan. Iya, betul. Pak Ridwan, silakan untuk mengajukan pertanyaannya, Pak. Tadi sudah, tapi saya tidak terdengar. Terima kasih Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Silakan. Gini Pak, saya sudah coba dalam bentuk video tadi tes satu soal. Cuma permasalahan di situ ada soal jawaban gitu loh. Artinya pada saat kita kasih soal itu ke anak bisa review ulang gitu. Sebelum diulang itu anak masih bisa sebelum benar masih bisa dilanjutkan gitu. Itu untuk menghilangkan soal view-nya itu gimana Pak ya? Soal korek yang benarnya itu biar nggak bisa ditampilkan gitu loh. Baik, untuk pertanyaannya bisa dimengerti. Bagaimana Pak Fauzi? Untuk pertanyaannya itu bagaimana caranya biar di video itu tidak bisa review ulang untuk untuk jawabannya itu. Begitu benar Pak Ridwan? Tidak tampil jawaban benarnya. Tidak tampil jawaban benarnya.
pada saat di aplikasi agar siswa tidak bisa mengulang kembali pertanyaan yang ada di soal tersebut. Tidak. Nah, nanti kita edit. Tadi kan ada pilihan ya untuk mengedit konten kita pilih edit, nanti akan kembali masuk ke sini. Untuk masuk ke video yang kita akan perbaiki, kita balik kembali ke Add Interaction, kita kembali ke sini, Bapak Ibu. Nanti akan seperti kondisi awal ketika kita membuat videonya, Bapak Ibu. Misalnya Pak Ridwan ingin memperbaiki soalnya karena tadi pilihan jawabannya tidak muncul, jawaban yang benarnya tidak muncul gitu. Oh, Kita justru bisa muncul Pak, justru muncul. Tapi pada ya. saat kita klik nih jawaban salah, tapi di bawahnya itu nggak langsung video, tapi disuruh bisa direview lagi Oh jawaban. iya ya. Bener tuh ini loh gitu. Ya, baik Pak. Saya perbaiki dulu. Nah, ini kan kita klik saja Ya. papan soalnya, nanti kita Ah. pilih edit. Nah, kan kita masuk ke sini Pak. Ya betul. Nah, nanti Tempat kita yang betul pilih kenal. behavioral settingnya Pak. Oh di situnya, oke lanjut. Nah, dia jadi kan tadi retributornya di checklist. Bapak hilangkan dulu retributornya. Jadi siswa tidak bisa mengulang jawaban. Oh gitu ya. Ya, di situ Pak. Nanti setelah itu, setelah tombol checklistnya kita hilangkan, kita down saja. Nanti kita save lagi Pak, seperti biasa. Ya, terima kasih Pak. Nanti saya coba. Nanti coba dulu Pak, ya, boleh. Demikian, Bu Mai, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Fauzi dan Pak Ridwan atas pertanyaannya. Untuk teman-teman mahasiswa nih, gimana? Ada pertanyaan nggak nih? Ini materinya sangat menarik, teman-teman. Dari mahasiswa gimana kira-kira ada pertanyaan nggak terkait video interaktif konten H5P ini? Atau kalau dari guru, Bapak Ibu guru ada yang ingin mengajukan pertanyaan juga sangat diperbolehkan. Saya salut sama Pak Ridwan tuh senior tapi langsung bisa beradaptasi tuh, luar biasa loh. Iya, bener banget, Pak. Keren Pak. Gitu. Saya tuh waktu ngajarin bapak saya email itu jungkir balik Pak Ridwan. Beliau waktu itu kan mau masuk ke seleksi kepala sekolah kan harus bisa email tuh. Susah ngajarin, tapi Pak Ridwan langsung bisa adaptasi, luar biasa. Keren guru SMA SMP 195 tuh. Langsung bisa menerapkan dan langsung menemukan masalahnya gitu. Langsung ketemu sama masalahnya. Terima kasih. Ini bilang. Beliau ngajarin komputer di sini, Pak. Pantes ya. Banyak. Juragan komputernya di SMP 195. Ya mungkin sudah semua beres Bu Mai. Kita kembalikan ke Bu Indah. Ya, baik. Terima kasih Pak Fauzi, Bu Mai. Sebentar saya sela terlebih dahulu. Ibu Bapak, terima kasih telah membersamai kami dalam pelatihan ini. Nanti setelah materi ini, kami berharap Ibu Bapak sudah mampu mengaplikasikan dari hasil pelatihan ini. Seperti itu. Bisa langsung mencobanya. Itu ya Ibu Bapak. Baik, terima kasih Bu Mai atau Mbak Maimunah. Nah, bisa mengakhiri acara. Baik, terima kasih Bu Indah. Sebelum acaranya kita akhiri, mungkin saya akan mengulas sedikit materi dari Pak Fauzi, yaitu tentang pembuatan soal untuk siswa melalui interaktif konten H5P. Yang pertama itu, H5P itu adalah platform open source untuk membuat konten interaktif dan mendukung berbagai tipe konten, termasuk video interaktif. Selain itu, konten H5P ini juga memiliki keunggulan, yaitu membuat pembelajaran lebih menarik, interaktivitas meningkat. Selain itu juga dapat diakses di berbagai perangkat.
Namun jika ada kelebihan biasanya juga ada kelemahan. Kelemahan dari video interaktif ini harus terintegrasi dengan LMS untuk manajemen kelas dan penilaian. Namun, jika tidak ada LMS, pendataan nilai ini juga bisa digunakan secara manual oleh guru. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan pelatihan hari ini. Kami atas nama tim Pengabdian Masyarakat UHAMKA memohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Untuk video pelatihan ini nanti akan kami share setelah videonya ini kita upload di YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Ibu Bapak Bapak Guru Ibu. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Silakan. Ya, Bu Dinda. Jangan lupa presensinya Bapak Ibu. Iya, sudah sayangku. Oke. Izin live. Silakan Ibu. Oke, makasih.